kerja ini, izinkan kami melaporkan penjelasan mengenai pembahasan masukan atas hasil peninjauan tim Panja BPIH Komisi 8 DPR RI ke Arab Saudi. Ketua dan anggota Panja Komisi DPR RI yang kami hormati, terkait dengan hasil peninjauan tim Panja BPIH Komisi 8 DPR RI dan juga pemerintah ke Arab Saudi yang dilakukan minggu lalu, dapat kami sampaikan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah terkait dengan pertemuan yang kita lakukan dengan GACA atau GACA, yaitu otoritas dari penerbangan Saudi Arabia, General Authority of Civil Aviation, dan kami bertemu dengan Mr. Mazin Bajuhen, Direktur Haji dan Umroh GACA dan Kementerian Agama tanggal 6 Februari 2023 dengan beberapa hasil pertemuan sebagai berikut. Yang pertama tentu saja terkait dengan informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Panja terkait dengan Bandara Taif, yang meskipun sudah dipakai untuk umroh, melayani negara lain, namun untuk saat ini dianggap belum memenuhi standar oleh mereka untuk melayani jamaah haji. Jadi GACA yang menyampaikan bahwa Taif belum memenuhi standar. Yang kedua, terkait dengan penggunaan Bandara Kertajati, yang ini juga sama-sama baru Pak untuk embarkasi, GACA telah memberikan catatan kepada pemerintah Indonesia, yaitu Kementerian Perhubungan, agar melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah disampaikan. Kementerian Perhubungan telah menyampaikan proses penyelesaian catatan tersebut pada tanggal 7 Februari 2023 dan selanjutnya mengundang GACA untuk melakukan inspeksi pada tanggal 14 Februari 2023. Dan tentu saja ini terkait juga dengan layanan-layanan atau fasilitas infrastruktur yang dipersyaratkan oleh GACA dari Provinsi Jawa Barat, termasuk mengenai akses dan layanan yang ada di sekitar Bandara Kertajati. C. Indonesia diminta untuk segera melakukan kontrak dengan maskapai agar maskapai dapat mengajukan slot time kedatangan dan kepulangan jamaah kepada GACA baik melalui Bandara Madinah maupun Jeddah. Terkait dengan hal ini perlu kami sampaikan bahwa ada dua isu yang muncul dari komunikasi dengan GACA maupun terkait dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh GACA. Yang pertama adalah surat edaran mereka di awal yang menegaskan bahwa operasional haji saat ini bagi negara dengan jumlah jamaah lebih dari 30.000 orang adalah 30 hari. Sesuai dengan arahan tadi, dan kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa penutupan bandara charter untuk pesawat charter adalah tanggal 4 Zulhijjah, artinya beberapa hari sebelum 9-10 Zulhijjah, dan kemudian baru dibuka lagi bandaranya untuk pesawat charter tanggal 15 Zulhijjah, Jadi beberapa hari setelah ini. Nah, ini juga nanti kami sampaikan. Untuk kedatangan slot time ini tentu saja kami harus mendiskusikan juga dengan pihak maskapai, terutama kesediaan armadanya dan tentu saja kesediaan slot dengan GACA. Ketua Panja yang kami hormati, terkait dengan ini pula kami mencoba membuat simulasi andaikan ini kemudian diperbanyak, akan ada konsekuensi juga kepada kedatangan jamaah ke asrama haji, dan juga kapasitas yang ada di asrama. D. Menteri Agama RI dan Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia telah menandatangani MOU persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi yang isinya terkait dengan jumlah kuota, rincian kuota reguler dan haji khusus, dan pembagian landing Madinah dan Jeddah dengan perbandingan 50-50.
Saat ini Kementerian Agama sedang mengajukan perubahan komposisi landing Jeddah Madinah menjadi 55-45 atau lebih, dengan tujuan untuk mengurangi penempatan jemaah haji pada saat peak season di Madinah. Pak Dirjen, saya potong dulu dikit ya, mohon maaf ini. Tadi yang sempat disebut yang baru yang 30.000 itu yang 30 hari itu kan. Nah kalau jamaahnya jumlahnya 100.000, Sama 30 hari juga. Pokoknya lebih dari 30.000 orang. 30 hari. Seperti Malaysia itu 32-34 sama 30 operasional dan 10 hari untuk. Jadi 200.000 bisa juga 30 hari. Sama. Nah udah kalau gitu kita potong Pak ya. Ya. ...30 hari operasional Pak. 30 hari operasional bandara dan ada 10 harinya untuk hajinya gitu. Jadi 39 sampai 40 hari biasanya di situ. 30 hari operasional itu kedatangan jamaah semua, dan setelah itu ditutup tanggal 4 Zulhijjah, tidak boleh ada lagi pesawat masuk sampai tanggal 15, dan itu dikunci oleh mereka Pak. Kecuali pesawat yang komersial. Ya, komersial masih bisa. Saya lanjut Pak Ketua. Untuk akomodasi, penempatan jemaah haji di Makkah masih menggunakan sistem zonasi 5 wilayah, yaitu Masbah Jin, Shisah, Raudhah, Jarwal, dan Misfalah. Sedangkan penempatan jemaah haji di Madinah masih berada di wilayah Markaziyah, yaitu Shimaliyah, Janubiyah, dan Gorbiyah. Yang ketiga, simulasi penurunan BPIH. Dengan melihat perkembangan situasi kondisi saat ini dan masukan panja BPIH Komisi 8 DPR RI, pemerintah melakukan simulasi penurunan BPIH tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang asumsi. Yang nilai tukar yang kemarin kita gunakan 15.300 ya, 15.300 rupiah, dan satu SAR-nya adalah 4.080, menjadi satu dolarnya sama dengan 15.000 dan satu SAR-nya sama dengan 4.000 ya. Ini tentu asumsi yang kami gunakan, akan kita exercise bersama-sama. Kemudian akomodasi Makkah dari harga semula yang kami ajukan pada pertama adalah 4.600, dan kami perlu sampaikan bahwa untuk tahun lalu rata-rata harga adalah 4.300, dan kami ajukan untuk tahun ini dari 4.600 menjadi 4.450 agar masih ada ruang bagi kami untuk bernegosiasi terhadap fasilitas tertentu atau hotel-hotel tertentu bagi jamaah. Kemudian untuk catering Makkah dan Madinah yang semula 3 kali makan dengan harga satuan 18,5 SAR ya, sekali makan, menjadi 2 kali makan dengan harga satuan 18,5 SAR ya, dan sarapan dengan harga 12 SAR. Kemudian untuk konsumsi 3 hari sebelum masyair, konsumsi 3 hari sebelum masyair dan 2 hari setelah masyair tidak diberikan makan, tetapi jamaah bisa membeli makan sendiri-sendiri, karena semua dapur ya, yang awal kami komunikasi sudah menyampaikan ketidaksediaannya untuk pendistribusian masakan pada hari-hari tersebut, karena orang sudah 2 juta orang sudah ada di situ, dan banyak kemungkinan tidak terdistribusinya gitu ya. BPIH jemaah haji reguler, ada beberapa komponen Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan anggota panja, ketua dan anggota, serta teman-teman semua. Untuk direct cost ya, ini 97 juta ya, dengan jumlah per jamaah ya, kami sampaikan ya, 24 juta untuk akomodasi, konsumsinya 7 juta, 7,8, transportasinya 4 ya, kemudian 4,7,
menjadi 4,6 ya, berkurang 93.000. Pelayanan di Arafah ya. Nah, ini untuk nomor 4 Pak Ketua, kami masih dalam posisi tarik menarik dengan pihak Saudi yang awalnya mereka menawarkan untuk layanan masyair itu 3.900 real yang sudah kita tawar menjadi 2.975 real. Informasi kunjungan terakhir, kami masih dihadapkan pada isu tentang pajak, Pak. Dan ini masih kami negosiasikan. Kemudian dokumen perjalanan berkurang 24.000, biaya hidup serta perlindungan. Kemudian untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam negeri yang termasuk di dalam direct cost, itu adalah penerbangan yang saat ini masih belum bisa diturunkan, tergantung kesepakatan dengan maskapai. Kemudian akomodasi ya, dari 105 menjadi 92. Konsumsi tetap untuk makan harganya. Perlindungan berkurang 27.000. Premi asuransi dan perlindungan lainnya ya masih sama untuk asuransi, serta pembinaan jamaah haji di tanah air turun 158.000. Kemudian indirect cost-nya ya, ada juga penurunan di beberapa aspek, dan kami sampaikan bahwa dari keseluruhan kajian kami sementara ini untuk direct dan indirect cost, bahwa usulan per jamaah yang sebelumnya masih 98,8 kemudian menjadi 96,4, yaitu berkurang Rp2.415.953, dan itu belum dikurangi dengan biaya maskapai. BPIH Jemaah Haji Khusus, pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi yang bersumber dari dana nilai manfaat atau optimalisasi, dana setoran awal dan setoran lunas jamaah haji khusus semula sebesar 6.887 juta menjadi 4,4.596.056.000, yaitu untuk perlindungan, dokumen perjalanan, pembinaan jamaah haji di tanah air, pelayanan umum dan pengelolaan BPIH. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua dan anggota Panja Komisi 8, dengan demikianlah pengantar yang dapat kami sampaikan